dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar guru penggerak di seluruh Nusantara? Kali ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi dengan modul 2.3, yaitu coaching dengan supervisi akademik. Kali ini saya akan ditemani oleh rekan kerja saya, ini sebagai objek observasi, yaitu Bu Sustri Ernaningsih. Kali ini saya akan melakukan pra-observasi. Itu langsung saja saya akan ngobrol-ngobrol dengan percakapan berbasis coaching dengan pra-observasi. Apa kabar Bu Erna? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Oke, Bu Erna, ini maaf membantu waktunya sebentar karena saya lihat jadwalnya Bu Erna besok akan ada jadwal observasi. Untuk itu hari ini saya akan melakukan pra-observasi ya. Tujuannya apa? Supaya nanti Bu Erna pada saat observasi itu lebih siap, lebih percaya diri, kemudian alat-alat apa saja yang akan digunakan dalam memenuhi atau medianya itu semuanya bisa lengkap, karena sekarang sudah terang, berarti lebih persiapannya itu 1 hari sebelum saya melakukan observasi. Baik Bu Erna, ada beberapa pertanyaan yang mungkin nanti bisa dijawab, santai saja. Yang pertama ini, itu tadi saya sudah menyampaikan tujuan pra-observasi ini agar Bu Erna nanti pada saat saya observasi itu lebih siap, kemudian lebih percaya diri, dan segala peralatan perlengkapan juga sudah lengkap semua. Baik Bu Erna, kalau boleh tahu ini nanti Bu Erna itu pada saat observasi nanti materi apa yang akan disampaikan? Yaitu materi tentang zat dan perubahan. Oke, zat dan perubahan kelas berapa itu? Itu kelas 7G. Kelas 7G. Ini yang kita sepakati ya. Jadi nanti saya akan mengikuti di belakang Bu Erna untuk observasi di kelas 7G. Baik Bu Erna, kemudian saya ingin tahu ini apa tujuan pembelajaran yang akan dicapai untuk anak-anak? Ya, karena sesuai dengan materi yang akan saya sampaikan, yaitu mengenai zat dan perubahan, ya di sini saya akan memberikan tujuan pembelajaran yang pertama adalah mengelompokkan zat sesuai dengan karakteristik benda berdasarkan wujudnya. Itu yang pertama. Yang kedua, mengidentifikasi sifat dan karakteristik benda berdasarkan wujudnya. Kemudian satu lagi, mengenal model partikel zat padat, cair, dan gas. Nah itu yang mungkin akan saya sampaikan ke anak-anak, tujuannya adalah Oh, itu ya, ada 3 tujuan yang hendak dicapai ya dalam pembelajaran nanti. Saya lihat kok banyak sekali itu nanti untuk manajemen waktunya gimana kira-kira? Cukup enggak dengan 3 tujuan itu, dengan durasi waktu 2 kali 40 menit itu cukup enggak menurut Bu Erna nantinya? ya mungkin sesuai dengan sintak atau langkah-langkahnya sudah saya prediksi. Oh gitu ya. Oke. Selanjutnya mohon maaf ya, ini langsung yang disampaikan Bu Erna langsung saya catat di laptop saja karena saya juga tulisan itu kurang bagus ya, kurang cepat. Kemudian untuk area pengembangan Bu Erna, apa area pengembangan yang akan dikembangkan dalam proses belajar mengajar nanti atau besok ya, karena besok akan melakukan observasi, melakukan pembelajaran, area pengembangan sesuai dengan tujuan yang disampaikan Bu Erna? Ya. Saya di sini akan mengambil pengembangan terhadap yang tidak saya capai. Itu adalah yang pertama, karena di sini saya menggunakan diskusi, maka ingin mengembangkan keterampilan berdiskusi, ya, keterampilan berdiskusi dan kerja kelompok. Kemudian ada lagi mengembangkan keterampilan presentasi dari hasil kerja, dari hasil kelompok tadi, atau
keterampilan berkomunikasi. Ya, Iya. jadi intinya presentasi itu untuk berkomunikasi Iya. ya. Berkomunikasi itu juga nanti kalau menyampaikan hasil diskusi itu berarti juga keberaniannya. Iya, keberanian ya. juga Selama ini anak-anak mungkin ya selama ini kan malu-malu seperti itu, maka saya mengajak tujuannya seperti itu, mengembangkan supaya anak-anak itu terampil dalam mengomunikasikan. Oke, jadi ada area pengembangan yang akan dicapai yaitu pengembangan tentang keterampilan anak-anak dalam bekerja dalam kelompoknya. Betul. Bagaimana, apakah semuanya bisa bekerja Iya, dengan seperti itu. bersama-sama ya, bergotong Bergotong royong royong. istilahnya, tidak ada satu bekerja satu diam, nggak ada, itu yang perlu Iya, dikembangkan. itu yang Sama akan saya kembangkan nanti. iya, keterampilan berkomunikasi Berkomunikasi. dalam hal ini untuk presentasinya. Oke, bagus, saya kira sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Baik, Bu Erna, untuk mencapai itu, jadi dari tujuan, dari area yang ingin dikembangkan oleh Bu Erna, saya juga ingin tahu nanti model pembelajaran seperti apa yang digunakan. Ya, jadi model yang saya pakai itu adalah PBL. Oh, Ya, PBL. di situ kita menggunakan metode berdiskusi. Metodenya Ya, berdiskusi. kemudian student center itu berfokus pada kreativitas anak. Oke, jadi menggunakan model pembelajaran PBL berarti anak-anak dikasih Dikasih problem masalah, ya, ya, masalah. dikasih masalah dalam kelompoknya untuk bisa berdiskusi memecahkan masalahnya, gitu ya. Kemudian itu tadi metodenya tidak lain ya berdiskusi. Berdiskusi lagi. Kemudian strategi sebelumnya juga digunakan, tadi Bu Ena menyampaikan strateginya adalah menggunakan student center, Iya. di mana siswa lebih banyak berperan, lebih aktif ya. aktif. Oke. Semoga nanti Iya, berhasil semoga. seperti itu ya. Oke, Bu Erna, setelah itu Bu Erna, mungkin penilaian yang dilakukan seperti apa Bu Erna? Nanti penilaiannya, bentuk penilaiannya. Ya, mungkin yang sudah mahir melakukan itu, yang kurang mahir, ada yang mahir, kurang mahir, nanti kan penilaiannya sendiri-sendiri seperti itu. Terus cara berkelompok, bekerja sama, gitu. Ada yang cara menyampaikan waktu presentasi juga penilaian pada waktu presentasi, terampil apa tidak. Oke. Jadi saya tangkap penilaiannya nanti ada penilaian diri ya berarti ya. penilaian diri. Ada penilaian diri berarti itu nanti masuk di sikap ya. Sikap. Jadi pada saat Pada bekerja saat kelompok diskusi kelompok. itu ya dinilai. Ada rubrik penilaiannya ya, Iya, siapkan ya iya. rubrik penilaiannya. Kemudian sikap dan nanti ada penilaian secara kelompok ya, secara kelompok, dan nanti juga pada saat presentasi juga akan Iya, dilakukan betul. penilaian. Dari Oke. sikapnya ya, Mm-mm. bagaimana waktu melakukan diskusi kelompok. Oke. Nah, tadi sudah sepakat, kita sepakati sasarannya adalah kelas 7. Kelas 7G, Kelas 7G. Oh ya, itu waktunya kapan tuh? Besok berarti ya? besok iya, Besok waktunya di jam ke berapa? 45. Ya, oke, saya kan juga akan mempersiapkan diri ya. Mempersiapkan diri, format-format apa yang harus saya siapkan untuk mengamati Bu Erna nanti jalan itu. Oke, Bu Erna, semoga nanti lancar, besok lancar ya pembelajarannya. Sekali lagi saya hanya mengingatkan, nanti tolong disiapkan karena Bu Erna punya waktu 1 hari untuk mempersiapkan ini. Nah, ini pentingnya pra-observasi sehingga yang observernya, yang diobservasi itu nanti lebih siap, lebih berjaya. Oke, baik, terima kasih waktunya Bu Erna. Sekali lagi semoga besok lancar ya. Semoga besok lancar. Baik, sahabat guru penggerak di seluruh Nusantara, itu tadi percakapan pra-observasi supervisi akademik yang saya lakukan sebagai calon guru penggerak rekognisi angkatan 11. Dalam hal ini saya adalah kelas. Bagaimana kabarnya anak hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu Bu Erna akan absen kalian ya. Mungkin untuk hari ini ada yang tidak masuk? Kenapa tidak masuk? Oh, ada yang sakit. Siapa yang sakit? Ya, yang sakit mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan ya. Maka yang lain juga harus jaga kesehatan ya, karena sekarang adalah musim pancaroba
peralihan musim dari musim kemarau ke musim hujan. Maka kalian harus selalu menjaga kesehatan ya, jangan terlalu banyak minum es dan sebagainya. Jadi untuk hari ini ada 2 temanku yang tidak masuk, yaitu Nabila dan iya. Terus Sakti juga tadi katanya ya? Rafa Bu. Ya sudah, berarti kali ini Ivan dari Zat. Mungkin coba Bima sebutkan benda yang bisa kamu lihat di lab IPA ini, coba sebutkan. Televisi. Apa lagi? Karya. Apa? Karya. Karya. Itu loh, bukan kardus. Oh, kardus, karya-karya dari kakak kelas dulu ya. Terus apa lagi? AC. AC, Pas. kipas. Kamu lihat ini apa? Botol. Air. Botol berisi air. Terus kamu sekarang kok bisa duduk manis di sini? Berarti kalian apa? Bisa menghirup udara. Ya. Apa yang dihirup? Oksigen, betul. Nah, itulah semua benda yang ada di sekitar kita. Berarti dari benda-benda yang sudah disebutkan tadi oleh Bima itu bisa kita kategorikan atau kita kelompokkan menjadi 3 kelompok. Mungkin ada yang tahu 3 kelompok dari zat itu apa saja? Ya, coba Upin. Zat padat, zat cair, zat gas. Betul lah. Sekarang kita akan mempelajari tentang ketiga zat tersebut. Sudah siap? Sudah siap. Berarti sekarang silakan buku tulisnya, buku BKS, buku apa? Paketnya silakan dikeluarkan. Ini Buana akan menjelaskan dulu materi untuk hari ini. Nah, silakan. Ini adalah kelompok 2 ingin menyampaikan hasil dari percobaannya tadi ya. Mungkin dari kelompok lain nanti bisa memberikan umpan balik kepada temanmu yang ada di depan. Nah, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Amatilah benda-benda manakah menurut kalian yang dapat berubah bentuk dan tidak dapat berubah bentuk. Benda yang dapat berubah bentuk: air, gas, dan yang tidak dapat berubah bentuk: batu, pensil, atau kayu. Tuliskan dan praktekkanlah langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menguji apakah benda tersebut memiliki sifat berubah bentuk. Pertama-tama, siapkan gelas ukur, lalu tuangkan air secukupnya, dan ternyata air menempati sesuai dengan wadah yang disiapkan. Jadi itulah yang dimaksud zat cair. Kedua, pertama-tama siapkan galon, lalu tiup sampai mengembang. Dan saat galon itu dihembuskan ke wajah, merasakan adanya udara. Jadi itulah yang dinamakan zat gas. Tuliskan materi manakah yang termasuk benda padat, cair, dan gas, dan apakah terjadi perubahan bentuk. Padat, batu atau pensil, cair, air, gas, galon. 4. Kita bisa mengetahui ciri-ciri benda padat, cair, dan gas dengan cara mengamati dan melakukan percobaan. Dan melihat berapa karakteristik bisa ditambahkan lagi. Ya. Sudah?
lain bisa ditanggapi. Silakan mungkin bertanya. Habib, Fardan. Ya, silakan. Ya, coba yang belakang, kelompoknya Adit. Ya, coba. Kenapa batu tidak bisa berubah? Bagaimana yang lain? Karena batu termasuk benda padat. Jawabannya apa? Langsung pada. Ya, apa? Mungkin ada jawaban lagi yang lain. Kenapa kok batu tidak bisa apa, Mas? Berubah bentuk. Kenapa? Tadi kan ada ciri-cirinya. Lagi. Benda padat itu tidak bisa berubah bentuk, tidak bisa berubah form. Ya, coba. Kenapa balon kalau ditiup berubah bentuk? Berarti balon tersebut berisi Baju Fardan tadi kok mau tanya, coba. Ayo. Kenapa gas bisa berubah bentuk? Kenapa gas bisa berubah bentuk? Jadi kamu kurang melihat tadi ciri-ciri dari masing ketiga zat tersebut. Karena partikelnya bisa bergerak bebas. Sudah? Ya. Silakan ditutup. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kesimpulan dari materi yang Bu Ena berikan tadi adalah yang pertama itu kenapa tadi banyak yang tanya kenapa kok batu itu tidak bisa berubah bentuk, tidak bisa berubah bentuknya, wujudnya tidak bisa berubah. Ya karena dilihat dari ciri-ciri batu itu adalah partikelnya yang terlalu rapat sehingga tidak bisa berubah seperti air maupun gas. Contohnya saja begini, baja atau besi itu kan tidak akan bisa hancur kalau tidak dihancurkan dengan menggunakan alat khususnya. Nah itu karena kerasnya itu tadi. Ya. Terus ada lagi contohnya begini, pasir ya tadi sudah dijelaskan benar dari awal ya. Itu juga termasuk benda padat, tidak bisa kalau dibiarkan tidak akan mengalir seperti air. Kalau air dituangkan kemana-mana bisa mengalir dan sebagainya. Mungkin bagaimana perasaan kalian untuk pembelajaran hari ini? Coba, siapa itu? Bagus, tak saya cari bagus. Bagaimana bagus untuk pembelajaran hari ini? Seru. Karena dapat ilmu baru, apa lagi?
Kamu tadi melakukan apa dengan menggunakan galon? Ya, apa yang kamu lakukan? Hah? Meniup balon. Kemudian setelah ditiup balonnya bagaimana? Mengeluarkan udara. Berubah bentuk atau tidak? Iya, bisa berubah bentuk. Maka balon yang ada udaranya tadi berarti masuk di dalam zat. Ya guys. Terus tadi lah ini Bima saya paling rese ini, coba kamu melakukan apa itu Bim? Ya berarti air itu bagaimana? Ciri-ciri dari air. Tidak memiliki bentuk. Karena menyatu dengan warnanya. Karena Dapat menyatu dengan apa yang tempatinya. ya di tempatnya berarti sesuai dengan wajahnya. Ya berarti untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Maka tadi untuk LKPD silakan dikumpulkan per kelompok. Kemudian untuk pembelajaran selanjutnya kita akan mempelajari tentang perubahan wujud zat. Zat itu bisa mengalami perubahan. Ya, bisa mengalami perubahan. Misalnya dari padat ke cair. Namanya Mencair. mencair. Mungkin di SD kalian sudah pernah ada berapa peristiwa perubahan zat? Ada 6, betul. Contohnya yang pertama tadi adalah padat ke cair. Kemudian membeku. Kalau membeku itu bagaimana? Ya, itu silakan kalian pelajari untuk pembelajaran minggu depan. Ya. Berarti untuk hari ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar untuk sahabat guru penggerak di seluruh Nusantara? Kenalkan, nama saya Muhammad Mundir SPD dari UPT SMP Negeri 1 Merak-Urak Kabupaten Tuban. Dalam hal ini saya akan melakukan percakapan berbasis coaching tentang supervisi akademik. Dalam hal ini adalah tentang percakapan pasca observasi di kelas tadi yang saya lakukan. Baik, di sini saya dibersamai oleh objek observasi saya yaitu Ibu Erna Sustri Ningsih ya. Sustri Erna Ningsih. Oh gitu ya, maaf. Ibu Sustri Erna Ningsih SPD ya. Assalamualaikum Bu Erna. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya, tetap sehat ya setelah melakukan pembelajaran tadi ya, tetap sehat dan kuat. Oke, terima kasih Bu Erna sebelumnya saya diberikan kesempatan untuk bisa mengamati pembelajaran Bu Erna di dalam kelas apa tadi Bu? Kelas 7G. Oke. Bu Erna, nanti sedikit saya banyak ngobrol-ngobrol Bu Erna tentang hasil pengamatan saya. Saya sudah beberapa ada catatan, nanti saya hanya mengkalibrasi saja, mencocokkan apakah catatan saya dengan refleksi yang disampaikan Bu Erna itu nanti sama atau enggak nih baca. Sebelumnya saya tanya perasaannya Bu Erna tadi gimana ya, untuk pembelajaran? Perasaan saya sudah agak plong ya Pak ya, karena sudah melakukan jadwal supervisi yang mungkin hari ini jadwal saya untuk dilakukan supervisi. Ya, terima kasih Bu Erna. Kemudian gimana perasaan Bu Erna waktu saya juga ikut mengamati pembelajaran Bu Erna di kelas? Perasaannya gimana? Mungkin perasaannya ya masih ada rasa nervous ya Pak ya, karena ada yang mengamati kita ya, walaupun saya sudah melakukan proses pembelajaran itu sudah lama, masih ada rasa nervous dan agak gugup juga. Iya.
Ya, saya juga memaklumi itu namanya manusia ya, bagaimanapun ada yang mengamati tentunya Iya, beda tentunya ya, Bu, ya. beda, Suasananya beda. Oke. Baik Bu Erna, ini sedikit langsung saya menuju pertanyaan-pertanyaan, dan pertanyaan sih hanya mengkalibrasi. Bu Erna, menurut Bu Erna, itu tadi pembelajaran di kelas 7B yang sudah dilakukan Bu Erna dengan hasil pengamatan saya. Menurut Bu Erna sudah sesuai nggak dengan tujuan atau rencana yang sudah tujuan dan rencana yang sudah disiapkan oleh Bu Erna? Saya rasa yang saya rasakan ya sudah mencakup tujuan itu sudah terlaksana, yaitu anak-anak sudah mampu menjelaskan tadi tujuannya, yaitu yang pertama anak-anak mengelompokkan karakteristik dari zat yang ada di sekitar mereka. Saya tanya, coba sebutkan benda-benda yang ada di sekitar kalian. Dari situ saya ingin menggali mereka apakah masih mengetahui bahwa benda-benda tersebut itu digolongkan menjadi beberapa zat. Tapi kok anak-anak sudah mampu menjawab dengan baik. Oke ya, jadi sesuai dengan tujuan Bu Erna ya. Iya. Saya lihat tadi Bu Erna juga sudah menyampaikan tujuan pembelajaran ya di Iya. awal, sehingga anak-anak juga sebelum melakukan tugasnya mungkin sudah tahu arahnya ya, karena sudah disampaikan dulu tujuan pembelajarannya. Kemudian Bu, dari pembelajaran ini tadi sudah tujuan sudah, apakah untuk model pembelajaran, kemudian strateginya, kemudian metode apa semuanya tadi sudah tersampaikan menurut Bu Erna? Ya. Mungkin untuk metode, strategi juga sudah saya sampaikan, tetapi saya merasa kok tadi banyak yang cenderung yang itu saya lebih dominan daripada anak-anak, sehingga apa ya, pada waktu anak-anak melakukan presentasi atau apa itu, anak-anak kurang itu, karena dia tidak menggali dari dirinya sendiri, tidak mencari istilahnya membaca buku atau apa begitu. Saya rasa seperti itu. Begitu ya. Kayaknya seperti itu rasa yang saya rasakan. Iya, berarti sesuai ini dengan catatan saya Bu Erna, tadi memang Bu Erna lebih dominan daripada anak-anak, padahal Bu Erna telah menyampaikan untuk strateginya itu menggunakan student center. Jadi anak-anak banyak bekerja, anak-anak banyak yang untuk berusaha sendiri, tapi tadi juga saya merasakan Bu Erna lebih, tapi itu tidak masalah. Kemudian model pembelajarannya tadi apa Bu? Ya, Model pakai berdiferensiasi itu. PBL ya? PBL ya. PBL. Kan saya ajak untuk berdiskusi, ada masalah di situ, bagaimana caranya dia memecahkan masalah yang ada. Jadi problem based learning ya. Tadi saya juga mencatat bahwa untuk model sudah dilakukan, Bu Erna sudah memberikan problem ya, berupa LKPD mungkin, kemudian anak-anak bekerja secara kelompok, dan metodenya juga sudah dilakukan yaitu metode diskusi. Oke. Baik Bu Erna, selama pembelajaran tadi menurut Bu Erna yang sudah baik apa ya? Ya mungkin itu ya, kondisi anak-anak ya sudah mulai mampu aktif dalam proses pembelajaran, yang sebelumnya itu mungkin pada waktu belajar itu hanya diam terus lama-lama ngantuk seperti itu, terus kadang sering bergurau dengan teman sebangku karena mungkin dia merasa bosan karena hanya pembelajaran yang itu tadi berfokus dari gurunya saja, hanya melakukan ceramah. Nah tadi saya merubah strateginya, yaitu dengan menggunakan cara PBL, dengan mengajak mereka untuk berdiskusi kelompok, sehingga mereka tidak ada waktu untuk bergurau dan sebagainya. Dia dengan kelompoknya saling memberikan kelihatannya memberikan masukan atau sehingga lebih aktif pembelajaran. Oke. Jadi menurut Bu Erna yang baik tadi, anak-anak sudah bisa melakukan tugasnya dengan baik. Yang biasanya Bu Erna mengajar mungkin anak-anak banyak yang kurang dan sebagainya. Maka dengan model pembelajaran PBL tadi, anak-anak bisa fokus dengan problemnya masing-masing dan berdiskusi dengan baik.
Kemudian untuk presentasi tadi gimana menurut Bu Erna? Ya, kalau menurut saya Apa juga sudah baik termasuk? saya kira kurang ya Pak ya. Anak-anak itu ya itu tadi masalahnya, anak-anak itu belum terbiasa untuk apa mengkomunikasikan atau mempresentasikan di depan kelas. Mereka masih malu-malu, ya masih malu-malu, tidak bisa mengeksplor apa yang mereka miliki seperti itu. Oh, jadi begitu ya. Berarti itu bisa dikatakan kekurangannya ya. Ya Masih mungkin kurang tadi dengan itu ya. temannya bertanya, jawabnya itu kurang apa ya, kurang luas begitu. Mereka masih malu-malu itu loh Pak, yang kuncinya mereka masih malu-malu. Oh begitu. Kekurangannya itu. Sebentar Bu, tadi saya disampaikan baiknya cuma itu. Mungkin ada hal yang baik lagi pembelajaran tadi yang sudah baik. Selain anak-anak sudah enjoy melakukan pembelajarannya, sudah berdiskusi dengan baik, mungkin ada lagi hal yang baik yang sudah dilakukan pada saat proses pembelajaran tadi. Ya, mungkin mereka sudah bekerja sama dengan teman sudah bagus, terus apa ya sesuai dengan kan pakai berdefinisi itu anak itu kadang saya tampilkan di layar ada itu tadi PowerPoint sehingga mereka bisa melihat itu visual, terus mereka bergerak bekerja dengan temannya itu tadi mungkin main-mainan dengan bahan ajarnya tadi seperti balon dan sebagainya sehingga mereka mengeksplor dari apa kemampuan mereka. Oke, jadi itu ya. Kemudian tadi yang dikatakan Bu Erna yang masih belum baik ya, itu anak-anak masih kurang atau masih enggan untuk presentasi ya. Untuk presentasi itu. Selain itu Bu Erna mungkin masih ada yang lain yang kurang mungkin dari pembelajaran tadi. Kalau diskusi ya kalau kelompok itu kan mungkin ada salah satu anak yang pasif ya. Pasif, mungkin itu juga ada kekurangan seperti itu. Tadi saya lihat dari per kelompok itu ada yang masih diam saja, yang lain apa mengerjakan, mungkin lah seperti itu kekurangannya seperti itu. Oke, baik. Jadi itu ya Bu Erna, anak-anak masih enggan untuk presentasi, kemudian anak-anak juga kurang termotivasi untuk melakukan presentasi. Kemudian gini, untuk mengurangi atau menutupi apa yang kekurangan-kekurangan tadi Bu Erna ya pembelajaran itu, apa yang akan dilakukan untuk kedepannya? Iya. Mungkin ya selain untuk pembelajaran ke depan ya. Kedepannya mungkin nanti saya akan sering-sering untuk mengajak mereka apa ya belajar dengan metode PBL ini dan langkah yang sementara saya akan lakukan itu adalah nanti kan saya akan belajar di kelas lain itu saya terapkan di sana juga. Sehingga nanti bisa melihat dari kelas-kelas yang lain itu bagaimana reaksi dari masing-masing kelas itu. Gitu ya. Jadi untuk menutupi kekurangan itu tadi Bu Erna akan melakukan motivasi pada anak-anak untuk bisa melakukan presentasi dengan baik, tidak ragu-ragu dan bisa semuanya kalau bisa presentasi ya. Untuk waktu itu tadi gimana? Untuk waktunya? Sepertinya juga kurang Pak ya. Jadi karena terus kedepannya bagaimana untuk manajemen waktunya? Ya itu tadi saya harus memberikan apa ya waktu untuk presentasi. Maka anak-anak harus sesuai dengan apa jadwal atau sesuai dengan waktu yang sudah saya berikan. Ya saya paham maksudnya mungkin Bu Erna waktu untuk kerja kelompok sekian menit harus diselesaikan dan waktu untuk presentasi tiap kelompok mungkin 3 menit ya berarti ada targetnya ada targetnya. Oke itu yang mau dilakukan. Baik Bu Erna sudah luar biasa itu tadi aksinya untuk menutupi segala kekurangan dari proses pembelajaran yang saya amati tadi. Ini sesuai dengan catatan-catatan kecil saya. Kemudian kapan itu Bu Erna bisa melakukan rencananya tadi? Ya nanti setelah ini kan besok itu juga ada pembelajaran di kelas lain itu saya pakai untuk kelas apa Bu untuk kelas 7E Pak. Oh kelas 7E ya. Jadi tadi yang saya amati kelas 7G. Besok itu ya jam 1-2 Pak. Iya Bu Erna akan menerapkan kembali
untuk di kelas Di 7B kelas 7B. ya. Semoga berhasil Bu Ena. Dengan Ya. demikian kan nanti enak perbincangan ini Bu Ena akan bisa memperbaiki atau meningkatkan kualitas pembelajaran ya. Yang setelah saya rasa kurang itu bisa saya seperti ini, anak-anak itu harus seperti ini gitu. Iya, sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran Bu Erna di kelas yang lain, dalam hal ini di kelas 7E ya. Oke, baik Bu Erna, terima kasih sekali lagi kesempatannya saya diberi kesempatan untuk bisa ikut di proses pembelajaran Bu Erna, meskipun memang kita sudah terjadwal ya. Tapi saya juga mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila sempat membuat Bu Erna nervous dan sebagainya. Ya. Ya, sekali lagi terima kasih. Kemudian yang terakhir, apa yang Bu Erna dapatkan dari perbincangan kita tadi? Ya, saya mengetahui kekurangan saya, terus mengetahui anak-anak itu seperti ini istilahnya Bapak? Kemampuan anak-anak seperti itu, anak-anak bisa menjadi lebih baik. Saya juga itu tadi lebih membuat pembelajaran yang ke depan menjadi lebih baik. baik. Ya, itu artinya berarti Bu Erna dari masalah itu ya, saya katakan masalah kekurangan, Bu Erna sudah bisa mencari solusinya sendiri ya, tanpa saya membantu ya. Gitu. Saya hanya memancing-mancing aja ternyata. Baik, terima kasih sekali lagi Bu Erna. Semoga ke depan Bu Erna selalu menjadi guru yang terbaik, selalu menjadi guru yang dinanti ditunggu-tunggu oleh siswa-siswa di kelasnya. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu guru, sahabat guru penggerak di seluruh Nusantara, demikian tadi percakapan percakapan pasca observasi yang saya lakukan terhadap rekan kerja saya sebagai objek observasi saya, Ibu Sustri Erna Ningsih SPD, yang saya lakukan di kelas 7B. Demikian sudah selesai, dengan harapan setelah ini Bu Erna akan menjadi guru yang lebih baik lagi untuk meningkatkan kualitas pembelajarannya. Sekali lagi terima kasih Bu Erna, dan mohon maaf jika sempat mengganggu atau membuat Bu Erna kurang nyaman dalam proses pembelajaran tadi. Semangat dan tetap sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.